Waktu datang gini-gini, Iya, pas udah punya duit, Bapaknya Fajar Satboy ini difitnah lah tentang keuangan, terus diginiin lah, digituin lah. Bagai kacang lupa kulitnya. Itulah ungkapan yang mungkin pantas diberikan untuk Fajar Satboy. Menurut gua, itu bukan keputusan Fajar Satboy. Ada yang komentar, kok Fajar nggak sama Kang Denny lagi? Itu bisa saja itu belum momennya. Terus bapaknya Fajar Satboy komentar di video gua kayak gitu kan. Terus belum dari teman-teman juga para fan Fajar Satboy komentarnya gimana kan. Fajar mah sudah tidak bareng sama manajemen saya. Nah gua nggak bisa menyangkal, oh ini salah nih. Sedangkan gua kan nggak berkecimpung di situ. Oke, kembali lagi di channel gua Wiji Peling 91. Nah, ini gua mau reaction nih. Udah lama ya kita nggak reaction video Fajar Satboy. Nah, ini ada permintaan request dari Kak Damian Nurfadilah. Dia bilang, Bang Wiji, coba reaction Fajar yang di channel Star Pro Indonesia. Nah, di situ Fajar mengatakan tentang kebersamaannya dengan Bang Denny. Nah ini gue bingung ya awalnya ya. Ini kan ada beberapa video gitu, entah 3, entah 4, entah berapa gitu di channel Star Pro Indonesia ini. Mudah-mudahan ini ya Kak Damian Nurfadilah, mudah-mudahan yang ini nih kita lihat yuk. Gua tuh kayak mengalami trauma. Iya benar. Trauma. Trauma ya. Waktu datang gini-gini, Iya. pas udah punya duit, Nah itu ya mengenai sindiran dari Bang Denny Cagur. Ini kan di video Star Pro sendiri mengatakan bahwa arahnya ke Fajar Satboy. Tapi sebelumnya juga gue udah sempat nonton ya Simpang Siur, tapi di thumbnail atau di judul beberapa konten kreator. Ini ada yang menyebutkan ke Fajar Satboy sama Bang Marcel. Bagai kacang lupa kulitnya. Itulah ungkapan yang mungkin pantas diberikan untuk Fajar Satboy. Nah itu ya sedikit gua akan komentari bahwasannya pengisi suara dari channel Star Pro Indonesia bahwa katanya mungkin lebih pantas Fajar ini kacang lupa sama kulitnya. Mungkin ya, kalau mungkin berarti yang dia ungkapkan ini samar-samar belum menjadi fakta. Kita kan nggak tahu ya penyebabnya apa sih gitu. Makanya banyak komentar-komentar di beberapa video gua, terus banyak fan Fajar Satboy juga yang udah lebih tahu daripada gua sendiri. Nah gitu ya, kita lihat nih. Betapa tidak, sudah ditolong dan dibimbing Denny Cagur untuk jadi artis terkenal, Fajar justru memilih keluar dari manajemen artis milik Denny. Nah itu ya, itu pengisi suara lagi nih tentang di channel Star Pro Indonesia bahwa katanya nih Fajar Satboy udah ditolong, udah diarahin jadi artis bla 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 segala macem, malah Fajar Satboy memilih keluar dari manajemen artis Denny Cagur. Katanya kan kayak gitu ya. Nah, sekarang gini aja, kan beberapa waktu yang lalu kan banyak komentar ya. Malah dari ayahnya Fajar Satboy sendiri komen juga di video gua gitu. Nah, apakah itu konfliknya gitu kan, ada urusan bersama AG, sangkut pautnya ke situ, atau memang arahnya real dari Fajar Satboy? Tapi kalau menurut gua nih, menurut gua dulu, nanti menurut teman-teman gimana nih fan Fajar Satboy? Kan Fajar masih kecil lah ya, jadi memang butuh arahan, butuh bimbingan. Terus statement-statement tentang jawaban pastinya itu kan penuh arahan ya, jangan sampai salah menjawab atau jangan sampai blunder. Terus dari tingkah laku semua kan masih ada arahan ya. Makanya didamping terus sama ibunda tercinta Fajar Satboy. Tapi kalau statement di atas panggung ketika live atau podcast itu natural, real, nggak disetting, itu real dari statement Fajar Satboy sendiri. Tapi kalau perilaku, tingkah laku menurut gua itu bukan keputusan Fajar Satboy. Entah ada problematik ya, ada hubungannya tadi sama Ahmed Gorapo gitu. Terus Bang Denny juga mungkin ya bingung gitu kan. Terus ada beberapa fan Fajar Satboy kemarin kan komentarnya ya bahwa bapaknya Fajar Satboy ini difitnah lah tentang keuangan, terus diginiin lah, digituin lah. Nah dari situlah mungkin ada alasan tersebut arahnya yang menjadi Fajar Satboy mundur dari manajemen Bang Denny Cagur. Itu menurut gua kayak gitu. Meski hingga kini belum diketahui alasannya. Karena memang ketika ada manajemen berarti kan ada yang berkarya tuh. Berarti harus sama-sama saling menguntungkan. Nah kalau menurut gua sama Bang Denny Cagur ini nggak terlalu lah ya. Tapi statementnya mungkin dari keluarga Fajar Satboy yang mana mungkin ada keberatan
dari tentang keuangan Fajar Satboy ngalirnya kemana ya, kayak komentar-komentar dari teman-teman semua lah kemarin yang beberapa video waktu yang lalu ya. Nanti akan gua sepil ya semuanya ya komentarnya ya. Nah kita lanjut nih ke video selanjutnya. Meski hingga kini belum diketahui alasannya, tapi keputusan Fajar tersebut nampaknya cukup membuat Denny Cagur kecewa hingga trauma menolong orang. Meski belum diketahui alasannya, nah itu kan ya kita juga, kalau gue sendiri sih takutnya gue salah lagi nih. Gue kan belum tahu fakta yang sebenarnya ya, kalau kata Ahmed Gorapu gini, terus dari konten kreator yang lain gini, terus bapaknya Fajar Satboy komentar di video gue kayak gitu, ya itu kan. Terus belum dari teman-teman juga para fan Fajar Satboy komentarnya gimana kan. Nah karena kalau gue ngasih statement ngejawab A, takutnya nanti ada yang miskomunikasi lagi nih. Tonton dong lo kalau belum tahu kayak gitu lagi nanti video Fajar sebelum viral sampai dia sekarang viral nanti kayak gitu. Enggak. Ini hanya menurut gue ya, karena tujuan gue reaction ini, ayo kita bareng-bareng analisa, kita cari titik jawaban endingnya ini mau kemana sih, nah kayak gitu ya. Gunanya reaction itu. Nah, makanya banyak alasan-alasan yang mungkin apakah ini fakta atau opininya kan ya gua nggak tahu. Terus hanya saja menganalisa karena ada beberapa video Fajar Satboy yang gue ikutin juga dan yang gue tonton juga dari awal sampai sekarang ini gitu kan. Makanya apakah ada kesamaan atau ada beberapa fakta semua yang dilakuin atau semua komentar dari bapaknya Fajar Satboy di video gua, terus yang ke Bang Hendris Media, terus statement yang klarifikasi dari Ahmed Gorapu itu apakah ada faktanya gitu kan atau opini. Nah itu juga kita harus gali bro, kita harus gali yang sebenarnya gitu. Nah gua nggak bisa menyangka oh ini salah nih, sedangkan gua kan nggak berkecimpung di situ ya, nggak berkecimpung sama Fajar Satboy, kecuali gua kru dari tim manajemen Bang Denny Cagur terus mendampingi Fajar Satboy, mungkin gua akan sedikit tahu. Tapi kalau gua hanya konten kreator ya gua nggak bisa panjang lebar. Nah menurut kalian apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut video selanjutnya. Fajar mah sudah tidak bareng sama manajemen saya. Persepsinya ya. Jadi kalau mengenai Fajar Satboy keluar dari manajemen Bang Denny Cagur, kalau gue iya udah jelas ya, kita juga udah pada tahu karena statement Bang Denny Cagur juga mengatakan bahwa Fajar keluar dari manajemen Bang Denny. Itu gue percaya. Tapi kalau mengenai Fajar Satboy yang memilih keluar, itu kan ada beberapa persoalan internal ya. Karena memang Bang Denny mah mungkin ya tahu tapi harus bagaimana gitu ke depannya. Karena memang di situ kan ada sangkut pautnya dengan Ahmed Gorapu yang mana menjadi asisten manajemen Fajar Satboy. Ada yang komentar, kok Fajar nggak sama Kang Denny lagi? Itu bisa saja itu belum momennya. Makanya ini kan ada persoalan internal ya dari Ahmed Gorapu bersama keluarga Fajar Satboy. Nah ini juga kan jadi pilihan yang sangat berat, sedangkan mungkin Fajar Satboy diarahin sama keluarganya termasuk bapaknya Fajar Satboy sendiri untuk ambil keputusan agar lebih jelas lagi tentang perjalanannya atau statementnya mau dibawa kemana, dan mungkin dari adminnya juga lah intinya kayak gitu ya, dari admin atau keuangannya juga biar jelas. Nah mungkin kalau masalah Bang Denny sekarang ngeluarin Bang Ahmed Gorapu nih, ya kan belum tentu ya. Dia juga bingung, contohnya nih Bapak Fajar Satboy meminta statementnya agar Ahmed Gorapu dipecat atau gimana. Nah mungkin Bang Denny juga berat, bingung karena awal datangnya itu kan sama Ahmed Gorapu. Nah dari situlah. Nah sekarang mungkin Fajar Satboy harus mundur, statementnya kayak gitu. Padahal ya intinya pengen lepas lah dari Ahmed Gorapu. Seandainya, menurut gua, seandainya Bang Denny Cagur hanya bersama Fajar Satboy dan keluarganya, mungkin kayaknya akan lebih lalu langgeng dan sukses ya. Nah ini nih yang jadi problematik terus menjadi kontroversi sampai sekarang ini. Menurut gua kayak gitu ya. Ini hanya analisa, menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Lanjut yuk. Kendati Fajar membantah kabar yang beredar, tapi netizen kadung kecewa dengan pilihan pria yang viral karena patah hati itu. Ada yang komentar, kok Fajar nggak sama Kang Denny lagi? Itu bisa saja itu belum momennya. Itu ungkapan Fajar ya, itu belum tentu, belum cukup momennya. Nah, belum momennya berarti dalam artian Fajar ini kan polos ya, terus saking naturalnya, jadi dia ini nggak banyak di setting, dia polosnya ini, naturalnya ini membuat Fajar yang menjawab seperti itu, belum cukup momennya gitu kan, belum tentu momennya dalam artian segala sesuatunya ini kan atas kehendak sang pencipta. Jadi
masalah takdir, jangankan media entertain gitu kan, tentang kesuksesan kita, karir kita, terus kehidupan kita. Ini juga kan atas kehendak Sang Pencipta juga. Nah sekarang urusan media entertain yang banyak gimmick, yang banyak disetting, yang awalnya Fajar bisa masuk ke manajemen Bang Denny Cagur terus keluar dari manajemen Bang Denny Cagur, semua atas kehendak Sang Pencipta. Emang kayak gitu jalannya. Kalau memang Fajar sukses viral, menurut gua ya ini udah takdir dan rezekinya Fajar Sadboy sendiri. Ketika keluar dari manajemen, ya emang udah kehendak Sang Pencipta, harus kayak gini jalannya Fajar Sadboy, menurut gua kayak gitu. Makanya Fajar Sadboy menjawab kayak gitu. Insya Allah kalau dipertemukan ya bakal kembali lagi. Enggak. Kita lihat aja ya, di atas panggung kemarin ya, pas vote pemilihan bahwa Fajar Sadboy menjadi idola lah ya, voting, kan ketemu tuh pembawa acaranya kan Bang Denny Cagur. Ya biasa aja kan, Bang Denny Cagur bertemu Fajar bertemu Bang Denny, biasa. Karena memang harus profesional di dalam atau di atas panggung. Salam Biji Peling 91.